Shalom, sahabat sekolah sahabat dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bahas pelajaran ke-12 dengan judul Living with each other atau hidup bersama satu sama lain. Oke. Kita akan lihat pelajaran sekolah sahabat ini. Namun pertama-tama kita akan bacakan dulu ayat hafalannya. Dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-12. Intinya sederhana, tetapi sangat dalam. Bagaimana orang Kristen hidup dalam berhubungan di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Hidup Kristen bukan hanya soal doktrin, tetapi soal bagaimana kita memperlakukan orang lain setiap hari. Kerangka pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini berpusat di beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, dalam Kolose 3 ayat 18-19 menggambarkan hubungan antara anggota rumah tangga, yaitu suami dan istri. Kerangka kedua, dalam Kolose 3 ayat 20-21 menggambarkan bagaimana anak-anak mentaati orang tuamu. Dan hai bapak, jaga hati anakmu. Amsal 22 ayat 6 juga mengatakan bahwa bagaimana mendidik orang muda dengan benar. Kerangka ketiga, diambil dalam Kolose 3 ayat 22-25. Bagaimana hamba-hamba diminta untuk mentaati tuannya di bumi. Kemudian kerangka yang keempat dalam Kolose 4 ayat 2-4 menceritakan bagaimana bertekun dalam doa. Doakan orang lain dan selalu mengucap syukur. Kerangka yang kelima, yang terakhir, dalam Kolose 4 ayat 5-6 menceritakan bagaimana hidup dengan bijaksana dan pergunakan waktu yang ada. Baik, kita masuk ke poin hari Minggu, yaitu suami dan istri atau husbands and wife. Paulus memberikan prinsip pernikahan Kristen. Istri menghormati suami di dalam Tuhan. Dan suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat sampai rela berkorban. Apa itu artinya? Artinya kepemimpinan bukan dominasi. Tunduk bukan berarti perbudakan. Pernikahan adalah kerja tim. Dalam rumah tangga Kristen, keputusan dibuat bersama. Tidak bertengkar di depan anak, suami istri saling mendukung, dan rumah adalah gereja kecil. Bapak, Ibu, Saudara, jika Kristus hadir di rumah, damai akan hadir. Kita masuk ke hari Senin. Poin di hari Senin, orang tua dan anak. Parents and children. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Orang tua dipanggil untuk mengajar firman Tuhan, melakukan ibadah keluarga, memberikan disiplin dengan kasih. Paulus mengingatkan juga, jangan sakiti hati anak-anakmu. Didikan keras tanpa kasih akan menghancurkan semangat anak. Seorang penulis buku pena inspirasi yang bernama Ellen G. White menulis bahwa ayah memiliki peranan besar dalam kepemimpinan rohani keluarga. Pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang pertama, anak belajar dari teladan bukan hanya kata-kata. Yang kedua, rumah yang penuh kasih akan menghasilkan generasi yang setia.
Bapak Ibu, kita masuk ke hari Selasa dengan poin bekerja dengan integritas atau working together. Paulus berbicara tentang hamba dan Tuhan. Tetapi prinsipnya masih berlaku hari ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, bekerja bukan hanya mencari gaji. Bekerja adalah ibadah. Baik kita sebagai karyawan, sebagai pemimpin, pengusaha, dan pelayan gereja. Kita bekerja untuk Tuhan terlebih dahulu. Integritas Kristen terlihat saat kita jujur meski tidak diawasi. Saat kita adil terhadap bawahan. Saat kita tidak malas. Bapak, Ibu, saudari, kita masuk ke akhir Rabu. Doa dalam hubungan. Praying for each other. Paulus menekankan, tekunlah dalam doa, berjaga-jagalah dan mengucap syukur. Doa adalah jembatan surga ke bumi. Paulus bahkan meminta jemaat mendoakan dirinya supaya pintu Injil terbuka. Hubungan tanpa doa akan rapuh. Rumah tanpa doa akan kosong. Pelayanan tanpa doa akan kering. Bapak Ibu, kita masuk ke hari Kamis dengan poin hati-hati dalam perkataan. Be careful how you live. Kita dipanggil untuk hidup bijaksana. Berkata penuh dengan kasih. Memberi jawaban dengan hikmat. Perkataan kita adalah cerminan iman kita. Kadang orang tidak membaca Alkitab. Tetapi orang-orang membaca kehidupan kita. Keluarga Kristen, gereja Kristen, dan pekerja Kristen harus menjadi kesaksian hidup. Kita masuk di penutup rangkuman pelajaran kita yang ke-12 ini. Pelajaran minggu ini mengajarkan kita satu hal besar. Kekristenan sejati terlihat dalam hubungan kita sehari-hari. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat. Ellen White berkata, rumah harus menjadi surga kecil di dunia. Jika setiap anggota keluarga melakukan bagiannya, rumah akan bahagia, gereja akan kuat, dunia akan melihat Kristus melalui kehidupan kita. Dalam buku Testimonies for the Church, halaman 539 sampai 540 volume 3 yang ditulis oleh Ellen G. White berkata demikian. Ketika kita gagal melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya dapat kita lakukan untuk menolong orang lain, kita menyebabkan orang lain mengalami banyak kesedihan dalam hidup. When we fail to do the little things we can to help people, we cause other people to feel much sorrow in life. Kiranya Tuhan menolong hidup kita bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi sebagai orang yang mencerminkan kasih Kristus. Tuhan memberkati hari ini dan selamanya. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.